Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beri-beri nikmat. Tidak lupa salat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Di sini saya akan sedikit tentang kuasa mendidik diri melawan godaan hawa nafsu. Seorang tokoh sufi agung dan pengarang kitab tasawuf terkenal Kashful Majzub menyatakan esensi puasa ialah menahan diri dari segala larangan Allah SWT. Pada dasarnya menjauhi larangan Allah SWT adalah hal yang sukar dan berat bagi manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki hawa nafsu, keinginan jiwa. Sungguhnya dimaklumi manusia selain dianugerahi akal oleh Allah juga diberi nafsu. Kebanyakan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah disukai oleh nafsu syahwat, sedangkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang akan mengantarkan manusia keselamatan abadi di akhirat kelak tidak disukai sama sekali oleh nafsu. Seorang tokoh sufi agung periode awal, Imam Al-Harith bin Asad Al-Muhasib, dalam kitabnya yang terkenal Al-Arif Al-Hikam Allah merupakan sebuah hadis. Neraka dikelilingi oleh syahwat. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini dijelaskan oleh sebuah hadis lainnya. Sesungguhnya Allah telah menyembunyikan neraka. Kemudian ia berkata kepada Jibril, "Pergilah ke neraka dan lihatlah." Maka Jibril pun pergi ke neraka. Lalu ia berkata, "Demi Tuhanmu, tiada seorang yang akan memasukkannya." Kemudian Allah menghiasi neraka dengan syahwat dan ia berkata kepada Jibril, "Pergilah ke neraka dan lihatlah apa-apa yang disediakan dalam neraka untuk ahlinya." Maka Jibril pun pergi ke neraka lalu berkata, "Demi Tuhanmu, sungguh aku khawatir tidak seorang pun manusia yang akan selamat dari neraka dan Allah ditetapkan surga." Lalu dia berkata kepada Jibril, "Pergilah dan lihatlah ke dalamnya dan apa-apa yang aku sediakan di dalamnya untuk ahlinya." Kegagalan manusia dalam mengendalikan hawa nafsu bisa berakibat fatal bagi diri manusia itu sendiri. Cara garis besar, hawa nafsu perlu dikendalikan karena satu, keinginan dari nafsu atau syahwat hanyalah hal-hal yang bersifat kelezatan duniawi menyenangkan bagi jasad dan bersifat fisik material sebagaimana firman Allah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta-harta yang berupa emas, perak, kuda-kuda yang bertampan, dan binatang ternak dan sawah, ladang, atau tanaman-tanaman. Demikian itu merupakan kesenangan hidup dunia dan sisi Allah, tempat kembali yang baik. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 14. Dengan demikian, orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu cenderung mengabaikan kehidupan akhirat, kebutuhan rohani, dan hal yang bersifat spiritual. Akibatnya terjadi kesengajaan dan diri seorang dan terlena dengan kehidupan dunia. 2. Hawa nafsu cenderung membawa manusia kepada kejahatan. Bagaimana dinyatakan oleh Nabi Yusuf SAW, "Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan yang karena punya nafsu. Hawa nafsu menyuruh kepada kejahatan kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku." Al-Quran Yusuf juz 12. 3. Hawa nafsu cenderung membawa manusia kepada kesesatan. Sebagai firman Allah, "Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, maka ia akan menyesatkan dari jalan Allah." 4. Orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu disyafatkan oleh sebagai telah menjadi hamba bagi nafsunya. Jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan karena ia menaati nafsunya dan menduharkai Allah. Tuhan yang mesti ditaatnya sebagai firman Allah SAW, "Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemeliharinya?" Al-Quran Al-Furqan 25:43. 5. Orang yang dirinya didominasi oleh nafsu hewani akan turun derajatnya dan mendapatkan kehinaan. Itulah beberapa alasan mengapa mengendali hawa nafsu itu sangat penting sekali. Kegagalan dalam mengendalikan hawa nafsu akan membuat manusia terjerumus ke dalam kejahatan, dosa, maksiat, dan kesalahan yang mengakibatkan manusia. Demikianlah penting manusia sebagai momen latihan pengendalian hawa nafsu. Apabila seorang mukmin
dia selalu menggunakan hawa nafsu, maka ia akan menahan diri dari segala larangan Allah, tidak berat melakukan semua perintahnya. Jika hal sudah terwujud, maka sesungguhnya seorang muslim tersebut ialah mencapai derajat takwa, suatu derajat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.